Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Surisam dan di sebelah saya. Iya, perkenalkan nama saya Putra Nur Muhammad dan di sebelah teman saya lagi. Ya, perkenalkan nama saya Farizal Rosimi Landri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil wawancara dan pengamatan yang kami dapatkan pada saat di masjid. Nah, pertanyaan yang kami tanyakan yang pertama adalah sejak kapan masjid ini didirikan? Nah, Masjid Nurul Iman ini didirikan pada tahun 2000 pertama kali dikarenakan semakin banyaknya jamaah di Masjid Nurul Iman. Maka diperluas dan direnovasi pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana IPTEK dapat membantu dalam penyebaran ilmu agama melalui masjid, misalnya dengan pemanfaatan media digital? Jawaban yang kami dapatkan yaitu sangat banyak. Sudah waktunya kita menggunakan teknologi karena bisa diimplementasikan di masjid. Hampir semua menggunakan teknologi. Jadi dengan IT, setiap permasalahan yang muncul bisa diketahui dan diselesaikan dengan baik, seperti ada kegiatan kajian, maulid, dapat kita sampaikan di sosmed. Nah, di pertanyaan ketiga, kami menanyakan, apa dampak positif dari penggunaan IPTEK dalam kegiatan dakwah dan pendidikan di masjid? Lalu jawaban yang kami dapat adalah dampak positifnya lebih efisien terkait masalah waktu, mudahnya para pengurus Masjid Nurul Iman menerima masukan dan dari jamaah melalui media sosial, menggunakan sistem manajemen keterbukaan yang berarti bisa mendapat masukan dari jamaah secara langsung dan online. Nah, untuk pertanyaan keempat yang kami tanyakan yaitu bagaimana masjid ini memanfaatkan IPTEK untuk meningkatkan jamaah terutama generasi muda. Nah, jawaban dari Bapak pengurus masjid yaitu Masjid Nurul Iman ini memanfaatkan IPTEK untuk menarik generasi muda agar mau datang beribadah ke masjid untuk generasi muda. Pendekatan bersifat langsung dan diadakan melalui teknologi komunikasi atau video sharing. Hanya saja, kendalanya yaitu ada di kesibukan anak mudanya. Pernah juga dihadirkan dosen dari UNER yang ahli IT membahas AI. Dan banyak yang minat, baik dari kalangan muda maupun tua. Untuk pertanyaan kelima, yang kami tanyakan yaitu, apa plan ke depannya untuk masjid ini dengan adanya perkembangan IPTEK yang sangat pesat? Nah, jawaban yang kami dapat yaitu, ke depannya untuk masjid ini kami menginginkan bukan hanya milik warga saja, tetapi informasinya juga bisa sampai ke pihak luar. Kami juga melakukan studi banding dengan masjid yang berada di Jogja. Masjid Nurul Iman selalu berfokus melakukan kegiatan dakwah dan dapat bermanfaat bagi semua jamaah. Rencananya, setiap kegiatan dakwah dan kajian dapat dimasukkan ke YouTube melalui live streaming dengan link yang telah disediakan, yaitu Stack Masjid Nurul Iman Block M Square. Selanjutnya bagian analisis atau penjelasan penulis. Hasil temuan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, jelaskan dengan bahasa kalian yang ilmiah. Yang kami dapat adalah berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa masyarakat memakai politik sebagai kekuasaan yang tujuannya memakmurkan masyarakat, tapi secara praktik masih jauh dari hal tersebut. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Christian tahun 2020. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa politik secara teoritis baik dan secara agama lurus, namun praktiknya jauh dari itu sehingga perlu. Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar Masjid Nurul Iman sudah memahami pentingnya IPTEK dalam proses pengembangan masjid. Sehingga baik dari kalangan pengurus masjid, masyarakat sudah menggunakan IPTEK untuk mencari dan menyebarkan berbagai
macam informasi terkait dengan Masjid Nurul Iman. Menurut laporan dari We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta per orang dari Januari 2023. Ini setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 276,4 juta orang pada awal tahun tersebut. Pertumbuhan pengguna internet harus meningkat dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, Masjid Nurul Iman memiliki potensial untuk bisa Masjid Nurul Iman memiliki potensial untuk bisa maju karena perkembangan iptek, karena masjid ini secara infrastruktur sudah mumpuni dengan adanya wifi gratis, dan pemuda-pemudi remaja masjid yang memiliki keinginan belajar yang tinggi tentang iptek. Oke, baik. Untuk rencana solusi dari kami ada dua. Yang pertama itu membuat website, yang kedua adalah pelatihan untuk streaming. Nah, saya mau membicarakan tentang pelatihan untuk streaming saja. Soalnya begini, di masjid yang kami datangi itu tadi, kata pengurus takbirnya itu, beliau bilang sendiri kalau secara equipment, secara alat menurut kami masih kurang, dan menurut saya pribadi juga. Dan beliau juga ingin live stream juga di YouTube atau di sosial media manapun. Nah, dan ini ada hubungannya sama membuat website. Nah, website ini insya Allah dirancang kayak seperti kalau ada yang tahu OTT kayak Netflix atau Disney Plus seperti itu, atau kalau ada yang tahu video.com pasti ada yang tahu lah ya pasti. Nah, kenapa kami memberikan dua solusi tersebut? Karena di lingkungan masjid tersebut itu sangat mendukung, terutama remaja-remajanya. Jadi menurut kami secara lingkungan, secara fasilitas sudah tersedia wifi. Secara SDM ya mungkin menurut kami masih kurang karena masih ya belajar gitu lah ya Nas ya, benar ya. Tapi kata takmirnya itu sendiri, mereka ada semangat untuk belajar. Oleh daripada itu kami mencoba untuk memberikan solusi kedua hal tersebut. Jadi untuk yang pelatihan streaming ini akan rencananya sih ya mungkin entah ya, kalau untuk jadwalnya kita masih belum tahu ya, mungkin ya masih belum tahu ya. Ya, jadi untuk pelatihan streaming ini dilakukan oleh ketua takmir sendiri, keinginan ketua takmir itu sendiri atas dasar itu tadi, agar acara yang diadakan di masjid tersebut bisa dilihat oleh masyarakat umum. Di masjid tersebut sudah ada fasilitas seperti wifi seperti yang tadi saya bilang. Dan tidak hanya pelatihan saja, kami juga akan memperkenalkan device yang kayak gini loh broadcast itu, kayak gini loh streaming gini. Nah, nanti insya Allah kan seperti itu. Baik, untuk rancangan website itu sendiri ya ada hubungannya juga sama pelatihan streaming ya. Karena kenapa? Menurut saya OTT saat ini atau apa sih, lupa aku. Ya, on apa gitu saya lupa. Itu sangat berkembang pesat. Dari tahun 2020 itu sudah naik. Dan sekarang semua hak siar olahraga termasuk ya begitulah sudah masuki ke ranah streaming. Nah, itulah kenapa kami membuat solusi untuk merancang website yang ya mungkin bisa diisi dengan berita-berita atau streaming saat ini, yang acara masjid saat ini mungkin bisa gitu. Dan juga kami akan memperkenalkan layanan seperti hosting dan domain untuk website tersebut agar jalan. Dan mungkin juga ya sedikit nyempil bisa dibilang memperkenalkan server gitu ya mungkin ya. Server dikit-dikit aja, jangan takutnya kan ya
Ya mungkin pusing bener juga sih, cuman ya mungkin kita mau memperkenalkan saja kalau misal pihak masjid membutuhkan server itu seperti apa, daya tampungnya seperti apa, alatnya gimana gini, gitu sih menurut kami. Itu saja presentasi dari kami tentang laporan kajian lapangan untuk masjid-masjid yang ada di sekitar kampus ini. Tadi kami sudah presentasi tentang perkembangan iptek yang ada di masjid. Dan sekarang kami akan mempresentasikan tentang negara hukum, demokrasi, dan HAM. Oke, pembahasan dari jurnal tersebut menjelaskan bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan interpretatif ya begitu. Artikel tersebut mengungkapkan konsep pendidikan karakter pada program PAI sekolah dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti akhlak mulia, keimanan, dan ketakwaan, dan ibadah. Evaluasi menunjukkan bahwa strategi pendidikan karakter pada program PAI di sekolah dasar adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, permainan, dan proyek. Kajian tersebut mengidentifikasi bahwa hambatan terhadap pendidikan karakter dalam program IAP di sekolah dasar adalah kurangnya dukungan dari orang tua, lingkungan, media, serta kurangnya konsistensi dan keteladanan dari guru dan kepala sekolah. Oke, baik. Untuk kelebihan akan dibacakan oleh teman saya yang di sebelah kiri. Baik, saya akan lanjutkan ya kelebihannya. Nah, kelebihannya yaitu jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggali pemahaman tentang konsep dan implementasi pendidikan karakter pada kurikulum PAI di sekolah dasar. Nah, jurnal tersebut memiliki landasan teori yang cukup kuat dan relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang pendidikan karakter, kurikulum PAI, dan model pembelajaran yang mendukung pendidikan karakter. Jurnal tersebut menyajikan hasil penelitian yang mendalam dan rinci dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jurnal tersebut juga memberikan analisis data yang sistematis dan kritis dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Jurnal tersebut memberikan temuan penelitian yang bermanfaat dan berimplikasi bagi pengembangan pendidikan dalam kurikulum PAI di sekolah dasar, yaitu tentang konsep, strategi, hambatan, dan solusi yang ditemukan di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan Anda tentang jurnal tersebut yaitu jurnal ini merupakan jurnal yang berkualitas karena mempunyai metode penelitian yang tepat, landasan teori yang kokoh, hasil penelitian yang mendalam, dan hasil penelitian yang bermanfaat. Ulasan ini merupakan kajian yang relevan dan terkini karena mengangkat permasalahan penting dan menarik, yaitu pendidikan karakter pada program PAI sekolah dasar yang merupakan salah satu upaya untuk melatih generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jurnal ini merupakan jurnal yang memberikan kontribusi dan signifikan terhadap perkembangan ilmu dan praktik pendidikan karena memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang konsep dan implementasi pendidikan karakter pada program PAI sekolah dasar, serta saran dan rekomendasinya, dan dapat dijadikan acuan dan perbaikan bagi pemangku
kepentingan pendidikan. Baik, untuk kekurangannya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berada di sebelah kiri. Silakan. Baik, kekurangannya dari jurnal tersebut adalah evaluasi ini memiliki keterbatasan cakupan, yaitu hanya melibatkan satu sekolah dasar sebagai lokasi penelitian. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi dan transferabilitas hasil penelitian ke konteks lain. Jurnal ini memiliki jumlah partisipan penelitian yang terbatas, yaitu hanya satu kepala sekolah, satu guru PAI, dan 4 siswa sebagai informan. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman dan kekayaan data yang diperoleh dari berbagai sudut. Kajian ini mempunyai keterbatasan mengenai validitas dan reliabilitas penelitian, yaitu tidak menjelaskan secara jelas kriteria pemilihan informan, teknik pengkodean data, dan cara mengatasi bias peneliti. Selanjutnya, solusi apa saja yang digunakan jurnal tersebut di kehidupan nyata. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial yang kompleks dan dinamis yang dapat dijelaskan secara memadai oleh penelitian kuantitatif, numerik, dan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memberikan suara dan ruang kepada partisipan penelitian yang mungkin terpinggirkan atau diabaikan oleh penelitian kuantitatif yang objektif dan universal. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang kontekstual dan holistik sebagai landasan pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat dan efektif untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat ada dalam kehidupan nyata. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.